Perut Ratu semakin membesar. Usia kandungannya sudah menginjak 6 bulan. Rencananya, mereka ingin mengadakan acara 7 bulanan kehamilan Ratu dengan meriah. Sasha mau minta izin mah, ucap Shahera. Mereka sedang sarapan bersama. Tristan dan Haruna saling menoleh. Izin apa sayang? Tanya Haruna dengan pandangan aneh. Ia takut gadis itu meminta izin untuk hal yang macam-macam. Haruna melihat beberapa hari ini, Shahera terus menatap layar ponselnya. Wajah Ken terpampang menjadi wallpaper ponselnya. Gadis itu masih mengingat mantan kekasihnya. Sasha tidak ingin kuliah di luar negeri. Bolehkah Sasha kuliah di Jakarta saja sambil bekerja? Tentu saja boleh. Mama lebih senang jika Sasha kuliah di sini, tapi Sasha baik-baik saja kan sayang? Sasha baik-baik saja mah. Meskipun kalian tidak mengungkit masalah tentang Ken, tapi Sasha tahu kalian sangat khawatir. Karena itulah, Sasha ingin kuliah sambil bekerja. Semoga dengan begitu, Sasha bisa melupakan dia, jawab Shahera sambil menarik senyum tipis. Papa akan meminta Om Chris untuk mencarikan posisi buat kamu, ucap Tristan. Ia ingin segera mengalihkan pembicaraan tentang Kenandra. Terima kasih, Pak. Sama-sama sayang. Habiskan makananmu, ucap Tristan sambil tersenyum kecut. Ia mengingat kelakuannya saat muda dulu. Mungkinkah ini yang dikatakan karma? Dulu, aku sering membuat anak gadis orang menangis karena aku mempermainkannya. Sekarang, aku melihat bagaimana menderitanya Sasha yang kekasihnya karena Ken mengalami amnesia. Haruna berjalan-jalan pagi bersama Tristan. Mereka bergandengan tangan, melangkah perlahan-lahan sambil menikmati cahaya mentari pagi. Tidak terasa, mereka akhirnya tiba di taman. Duduk di sana, ajak Tristan. Mereka duduk di depan kolam teratai. Haruna memejamkan mata, menghirup napas dalam-dalam. Wajahnya terlihat segar, tapi muram seperti awan hitam sebelum hujan. Kenapa sayang? Aku sedih memikirkan putri kita, Pak. Akan lebih baik jika mereka putus karena sudah tak lagi saling suka. Itu pasti tidak akan mengguncang batinnya Sasha, lirih Haruna. Doakan saja yang terbaik untuknya. Semoga saja, dengan menyibukkan diri dengan kegiatan yang padat, Sasha bisa melupakannya lebih cepat, hibur Tristan. Semoga. Haruna menyandarkan kepalanya di pundak sang suami. Shahera pergi ke toko buku untuk membeli beberapa buku untuk sekolah kuliner. Dulu, Shahera ingin mengambil jurusan keperawatan karena Ken ingin menjadi dokter. Namun, ia tidak ingin masuk jurusan itu sekarang. Josephine Culinary Art adalah pilihannya sekarang. Ia tidak ingin menjadi perawat, tetapi menjadi seorang pakar ilmu kuliner. Ia ingin membuka sekolah khusus untuk wanita yang ingin kursus memasak. Shahera akan mengejar cita-citanya, memiliki sebuah kafe, sebuah sekolah memasak, dan membuat restoran kecil. Gadis itu tidak mau masuk ke dalam perusahaan keluarga setelah kuliah. Saat ini, ia terpaksa bekerja di perusahaan Christian demi melupakan masa lalu. Masa-masa indahnya bersama Ken telah berlalu. Ia pun harus melangkah ke depan, lupakan masa lalu. Gadis itu menghela napas berat. Berkata lebih mudah. Tapi, ini sangat sulit. Aku sakit, gumam Shahera. Apa yang sakit Nona? Tanya salah seorang pengunjung. Pria itu berdiri di samping Shahera sejak 10 menit yang lalu. Ia mendengar desah napas berat gadis itu, mendengarkan keluh kesahnya tanpa sengaja. Hah? Oh, bukan apa-apa. Shahera mengambil satu buku. Pria itu juga mengambil buku yang sama secara bersamaan. Tangan mereka bersentuhan, menciptakan desiran aneh di dada lelaki itu. Shahera melepaskan bukunya. Silakan, untukmu saja. Shahera berbalik pergi. Hei! Pria itu memanggilnya. Shahera berhenti tanpa menoleh. Kamu ambil jurusan kuliner juga? Tanya pria itu. Iya, jawab Shahera dengan singkat. Ia segera keluar dari toko buku karena tidak mendapatkan buku yang diinginkannya. Setelah kepergian gadis itu, ia bergumam, dingin sekali. Pria itu membayar bukunya dan pergi mengejar Shahera. Ia ingin memberikan buku itu untuk Shahera sebagai permintaan maaf karena sudah membuat gadis itu sedih. Namun, Shahera sudah tidak terlihat. Ah, terlambat. Aku belum berkenalan dengan gadis manis itu.
Jika kita berjodoh, kita akan bertemu kembali, gumam pria yang berebut buku dengan Syahira. Syahira tidak sedih karena buku itu, tapi karena ia memang sedang patah hati. Sudah berlalu beberapa bulan sejak mereka lulus SMA, tapi Syahira tidak segera mendaftar kuliah. Ia baru memiliki rencana di semester berikutnya. Kan pergi sekolah kedokteran ke negeri Cina. Sementara Syahira terpuruk dalam kesedihan selama beberapa bulan. Bukan hanya tidak mengenali Syahira, pria itu juga meninggalkan Indo bersama seorang gadis. Ia pulang dengan kesal. Sudah mendapatkan buku yang diinginkan, tapi tidak bisa mendapatkannya. Syahira uring-uringan di rumah. Menyebalkan. Syasha. Membuat kakak kaget saja, ucap Ratu yang sedang menonton televisi di ruang keluarga. Ada apa? Tanya Ratu. Syahira duduk di samping Ratu. Ia meminum susu hamil yang tergeletak di meja. Gadis itu pikir, itu adalah susu full cream yang biasa diminumnya. Itu susu hamil, cegah Ratu. Namun, terlambat. Gadis itu sudah menenggaknya hampir setengah gelas. Apa? Syahira mengerucutkan bibirnya. Seorang gadis yang belum menikah, minum susu khusus ibu hamil. Namun, gadis itu tersenyum tidak lama kemudian. Ia merasa lucu, lalu tertawa. Kamu sehat, Syah? Ratu bertanya dengan pandangan heran. Saat datang ke rumah, gadis itu marah-marah, tapi tiba-tiba tertawa. Syahira tidak menjawab pertanyaan Ratu. Ia memilih pergi ke kamarnya. Rasa kesalnya hilang begitu saja. Ia menghela napas lega. Tubuhnya terasa lengket oleh keringat. Ia juga merasa sangat lelah. Gadis itu pergi ke kamar mandi. Berendam dengan air hangat dan sabun aromaterapi. Ia membenamkan tubuhnya di dalam air bak. Rasanya sangat nyaman. Sudah lama aku tidak memanjakan diri seperti ini. Aku terlalu bodoh karena terus menangisi lelaki tidak berguna itu, gumam Syahira sambil menyiramkan air ke leher dan wajahnya menggunakan telapak tangan. Sensasi segar menyusup ke dalam kulitnya. Ia akan menapak jalan masa depan yang lebih indah. Setelah berendam, ia memakai dress berwarna putih dengan leher V yang tidak terlalu rendah belahan dadanya. Selamat malam semuanya, ucap Syahira dengan ceria. Wah, cantik sekali. Mau kemana sayang? Mau jalan-jalan? Oh iya. Karena Syasha tidak punya pacar. Kak Raja temani Syasha ke mall ya, pinta gadis itu. Mereka saling melempar pandangan. Gadis itu terlihat sangat ceria. Ratu menarik ujung baju suaminya, lalu mengedipkan matanya. Oke. Raja menjawab karena permintaan istrinya. Mereka tidak mau membuat gadis itu kecewa. Mencari hiburan akan membantu gadis itu pulih dari sakit hatinya. Jika bisa membuat adiknya bahagia, kenapa enggak? Raja akan melakukan apa saja, asalkan bisa membuatnya tersenyum ceria seperti saat ini. Asal kau bisa tersenyum dan bahagia selalu. Aku akan berusaha untuk mewujudkan semua keinginanmu. Raja jalan sambil digandeng tangannya oleh Syahira. Gadis itu menggamit lengan sang kakak seperti pasangan kekasih. Alasannya membawa Raja, karena ia tidak ingin diganggu oleh laki-laki. Gadis itu masih terluka hatinya. Ia malas melayani pria yang berusaha mengajaknya berkenalan. Saat ini, ia hanya ingin belajar, mengejar cita-citanya. Kak, kita ke toko pakaian bayi yuk. Syahira menariknya ke toko yang menjual perlengkapan bayi. Dari baju, peralatan makan, mainan, semua ada di toko itu. Raja sempat menolak, tapi Syahira memaksanya. Menurut hasil USG, bayinya perempuan. Kita ke sebelah sana, ucap gadis itu sambil menarik tangan Raja. Seorang gadis sebaya Syahira, datang menghampiri mereka. Dengan tatapan sinis, ia berdiri di samping gadis itu. Syahira sudah merasa ada yang tidak beres dengan gadis di sampingnya. Selain tatapan sinis, Syahira juga mendengar gadis itu mendecing. Seolah merasa jijik dengan keberadaan Raja dan adiknya itu. Syahira menarik tangan Raja dan melangkah menjauh darinya. Namun, dengan suara lantang, ia menghina Syahira. Pantas saja ditinggalkan Kak Ken. Kelakuannya bejat begitu, ucap gadis itu. Raja berhenti melangkah. Meskipun adiknya menariknya untuk pergi. Namun, Raja tetap berdiri tegak di tempatnya. Kenapa mas?
Jangan mau menjadi bapak dari anak yang tidak tahu siapa bapaknya. Gadis itu semakin menjadi. Raja tidak tahan mendengar adiknya dihina di depan umum seperti itu. Ia berbalik, menatap tajam ke arah gadis bermulut tajam di hadapannya. Syahira sudah menahan kakaknya agar tidak melayani gadis itu. Ia menepis tangan adiknya dengan lembut. Melangkah dengan penuh wibawa, mendekati gadis yang menghina adiknya. Ia melirik ke atas dan bawah. Menatap gadis itu dari ujung kepala hingga kaki. "Gadis kecil, siapa namamu?" tanya Raja sambil menampakkan senyum manis. Dengan satu senyuman saja, gadis itu langsung menempel di lengan Raja. "Namaku Hanika." "Kakak tampan, lebih baik menjadi pacarku saja," rayu Hani. "Hani." Raja mengucapkan nama itu dengan lembut. Hani mengangguk, membenarkan ucapan Raja. Syahira hanya menutup mulutnya dengan telapak tangan, menyembunyikan senyum. Ia tahu, sebentar lagi, akan ada yang kesal setengah mati. Hani itu bisa diambil dari bahasa Inggris, honey, yang artinya madu. Sifat madu itu seharusnya manis, tapi karena nama itu dipakai olehmu. Mendadak, rasa madu jadi asam, pahit, benar-benar tidak enak. Hani mundur satu langkah. Wajahnya merah menahan kesal. Ia berusaha merayu Raja, tapi justru mendapatkan kata-kata yang tidak mengenakan hati. "Kau memintaku menjadi pacarmu." Aku akan menjawab, "Maaf. Aku tidak suka madu asam." "Perlu kamu ingat. Dia adik kandungku dan dia tidak sedang hamil." "Tapi, kaulah yang sedang hamil," ejek Raja. "Pacarku akan bertanggung jawab." Gadis itu secara tidak sadar telah mengungkapkan kehamilannya sendiri. Matanya melebar, menyadari apa yang baru saja dikatakannya. Tatapan orang-orang kini beralih padanya. Hani merasa malu karena mengungkapkan aibnya sendiri. Lebih parahnya karena menuduh orang lain hamil di luar nikah. Namun, ternyata dirinya sendiri yang seperti itu. Dengan wajah tertunduk, Hani melangkah pergi. Menerobos orang-orang yang mengerumuni mereka bertiga. Syahira menganga saat tahu bahwa Hani sedang hamil. Yang membuat gadis itu tercengang adalah kakaknya. Bagaimana Raja bisa tahu kalau Hani sedang hamil? Pertanyaan itu harus mendapatkan jawaban atau ia akan mati karena penasaran. Setelah puas berkeliling dan membeli perlengkapan bayi, mereka pergi ke parkiran. Raja memasukkan semua belanjaan di bagasi, sedangkan Syahira sudah duduk di samping kemudi. Selesai menyimpan barang belanjaan, ia duduk di belakang kemudi. Raja menyalakan mesin mobilnya. Menginjak gas perlahan-lahan meninggalkan parkiran mal. Syahira yang sejak tadi sudah sangat penasaran, akhirnya bertanya. "Dari mana kakak tahu kalau dia hamil?" "Mudah. Saat kita masuk ke sana, dia sedang memilih baju bayi. Kalau dia berdua, mungkin kakak tidak akan mengatakan kata-kata itu." Raja menjawab sekenanya. "Kan bisa saja, dia membelinya untuk hadiah," tanya Syahira lagi. "Ya, siapa sangka. Ternyata dia mengakuinya sendiri," ucap Raja sambil tertawa. Ia juga hanya berkata sembarangan, tapi gadis itu termakan oleh ucapannya. Raja melepas baju, lalu menaruhnya di dalam keranjang cucian. Sejak sore, ia keluar mengantar adiknya. Ia sudah meninggalkan Ratu lebih lama dari biasanya. Ratu tertidur di sofa dekat jendela. Kedua tangannya memeluk sebuah buku. Sepertinya, wanita itu ketiduran saat membaca buku. Ia menarik buku itu dengan sangat hati-hati agar tidak membangunkannya. Setelah menaruh buku, Raja menggendong Ratu dan membaringkannya di ranjang. Wanita itu memang sangat mudah terbangun saat tidur. Ratu menggeliat saat Raja menyelimutinya. "Sayang, sudah pulang?" "Iya, baru saja." "Maaf mengganggu tidurmu," ucap Raja. Ia duduk di tepi ranjang. Tangannya terulur, merapikan rambut istrinya. "Tidak apa-apa. Bagaimana dengan Sasha?" "Ah, jangan tanya itu sayang. Kau tahu, menemani anak gadis belanja itu sangat melelahkan." Raja mengeluh dan mengadu kepada istrinya. Ratu tersenyum mendengar keluhan Raja. Suaminya itu terlihat sangat imut saat mengadu. Ia menyentuh pipi laki-laki itu. "Aku baru tahu, kalau kau memiliki sisi imut seperti ini. Kamu membuatku ingin memakanmu," goda Ratu. Sejak hamil, hasrat wanita itu naik drastis.
Ia jadi lebih aktif menggoda suaminya. Namun, itu membuat raja sungguh tersiksa. Kondisi ratu yang sedang hamil, membuat raja harus bersikap sangat lembut. Ia tidak bisa benar-benar menuntaskan hasratnya. Dalam hati, ia bersumpah akan membalas dendam kepada istrinya saat bayi mereka telah lahir nanti. "Kau terus saja menggodaku. Apa kau sengaja?" tanya raja sambil mengerucutkan bibirnya. "Benar. Aku memang sengaja," jawab ratu. Ia menarik selimut, lalu memejamkan mata. "Nah, kan." Setelah memancing, lalu ditinggalkan. "Bagaimana nasib kail pancingnya ini?" "Masa bodoh, hahaha. Mancing sana di kamar mandi," goda ratu. Ia tertawa sambil terpejam. Hasrat suaminya itu sangat tinggi. Dengan satu kata pancingan saja, ia akan langsung bereaksi. Akhir-akhir ini, ia jadi senang mengganggu suaminya. "Lihat saja nanti. Aku akan membuatmu tidak bisa turun dari tempat tidur saat anak kita telah lahir." Raja masuk ke kamar mandi. Ancaman itu membuat ratu menelan saliva. Ia tidak bisa membayangkan seperti apa jadinya nanti. Raja sudah mengancam akan membuatnya tidak bisa turun dari tempat tidur. Hanya gertakan saja. Dia tidak mungkin benar-benar balas dendam padaku kan? Bulu romanya tiba-tiba berdiri. Hawa dingin dari mesin AC atau karena ancaman raja? Ia sendiri tidak tahu. Di kamar mandi, raja sedang berolahraga tangan. Ulah ratu yang menggodanya, membuat ia harus melakukan itu untuk meredakan api yang membara. Setelah tuntas, ia segera membasuh tubuhnya di bawah keran shower air hangat. Raja tersenyum geli, mengingat wajah ratu yang ketakutan karena ancamannya. "Salah sendiri menggodaku," batin raja.